misalnya jual beli, pasti bergerak dari penjual kepada pembeli, dari akunnya penjual kepada akun pembeli. Bisa juga karena tukar menukar, ya misalnya Ethereum ditukar dengan Bitcoin gitu kan. Nah, itu kan berarti juga ada penyerahan, tapi justru di situ penyerahan dari dua sisi nih. Sekaligus di waktu yang sama si penjual menjadi si pembeli dan di sebelahnya sana si pembeli jadi si penjual juga gitu. Demikian juga kalau misalnya aset ini bergerak dalam konteks digunakan sebagai quote and quote currency, ya, sebagai alat tukar. Kan memang sekarang ada perusahaan-perusahaan yang mengakui ya Bitcoin atau cryptocurrency ini sebagai alat tukar. Contoh Tesla nih, misalnya Edo mau beli Tesla bisa loh menggunakan kripto. Nah, apakah ketika kripto bergerak dari akunnya Oscar, ya maaf Oscar, dari akunnya Edo ke akunnya Tesla gitu kan, itu juga ya terutang PPN. Nah, itu PPN. Kalau PPH itu hanya dikenakan untuk transaksi jual beli aja. Ya, kalau untuk PP-nya enggak. Untuk apa? Untuk tukar menukar mereka enggak kenakan. Itu hanya untuk, jadi nanti Pak Oscar clear ya Pak Oscar. Jadi nanti kalau misalnya Pak Oscar mau mengenakan PP hanya kalau itu jual beli. Kalau itu adalah tukar menukar, kalau misalnya atau sebagai currency itu nggak ada objek PPH di situ Pak. Tapi kalau PPN untuk semua. Kenapa? Karena PPN ini adalah melihat pergerakan barangnya. Jadi tidak melihat apakah itu jual, apakah itu tukar, apakah itu currency, ya, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi cuma tambahan saya adalah Pak Oscar, Edo dan teman-teman semua, untuk konteks penunjukan pemungut ini memang menjadi suatu isu yang sangat krusial ya. Sangat krusial. Kenapa sangat krusial? Tadi menjaga industri ini. Tentunya kan pajak itu hadir tentunya juga tidak hanya semata-mata dalam rangka fungsi budgeter, tapi juga ada fungsi regulernya dan juga mengadministrasikan keadilan. Jadi memang seharusnya ada perlakuan yang sama di dalam sebuah industri. Maka aturan kami ini begini, ada tadi yang belum saya tambahkan, tarif yang berbeda ketika misalnya exchanger itu terdaftar di Bapepti. Kalau exchanger terdaftar di Bapepti, tarifnya adalah kalau PPN 0,11, kalau PPH 0,1. Tapi kalau exchanger itu nggak terdaftar di Bapepti, maka kena tarif 2 kali lipat, ya. PPN 2,2, PPH-nya 0,2 gitu. Nah, kenapa seperti itu? Ya supaya karena Bapepti kan sebagai pihak otoritas yang mengampu atau mengawasi komoditas ini. Nah, mestinya kalau dia dikelola oleh Bapepti, mestinya lebih terpercaya gitu loh. Jadi ada perlindungan di situ juga, hadir pemerintah secara sah sehingga para orang yang bertransaksi juga mudah-mudahan lebih secure gitu kan. Ya maka pantaslah mereka dihargai. Nah, cara kita untuk bisa mendorong mereka masuk ke Bapepti tentunya ada membuka tarif yang berbeda. Tapi kan pajak nggak bisa ngatur-ngatur. Masuk Bapepti nggak boleh. Tapi itulah cara pemerintah hadir untuk mengatakan, kalau kamu di Bapepti tarifmu lebih rendah. Tapi kalau kamu di luar Bapepti nggak apa-apa silakan. Tapi tarif lebih tinggi.